Oke, halo semuanya, balik lagi bareng aku Bergadi. Di video ini kita bakal bahas laptop lagi. Ini kebetulan ada laptop yang datang 2 hari lalu, udah aku pakai sekitar 2 harian. Jadi kita bakal bedah laptop ini. Ini adalah Huawei D15 varian Core i5 generasi ke-10. Dimana laptop ini tuh dirilis sekitar 4 tahun lalu, 2020 awal. Ya, tapi aku bisa bilang laptop-laptop Huawei memiliki durabilitas yang sangat bagus ya. Sekali lagi aku nggak di-endorse oleh mereka, aku nggak kerja sama juga, tapi dari segi pengalaman kalian juga bisa lah lihat-lihat video aku yang dulu. Itu aku mereview semua jenis laptop, khususnya laptop second, dan ya impresif dengan laptopnya Huawei. Walaupun brand Huawei itu membuat laptop itu belum lama, mereka merilis laptop kalau nggak salah di tahun 2018 dengan varian Ryzen ya, dan aku pun udah nyobain semuanya ya, varian Ryzen yang Ryzen 5 3500, Ryzen 7 3700, yang untuk D14 yang warna abu itu juga aku udah pernah nyobain. Kemudian seri generasi selanjutnya laptop Huawei itu pindah haluan dari sebelumnya Ryzen pindah ke Intel ya, dan inilah produk Intel pertamanya mereka. Tapi sebelum kita bakal bahas lebih lanjut tentang laptop ini, aku bakal beberin dulu dari segi harganya, karena ini baru masuk. Misalkan kalian lagi cari laptop terabuk khususnya yang Huawei, ini adalah laptop Huawei MateBook D15 Core i5 dengan RAM 16GB dan juga SSD 512GB. Ini aku jual di bawah 5 juta rupiah, dan kondisinya ini masih sangat bagus, nggak ada minus dari segi fungsi-fungsinya, hanya pemakaiannya aja yang nanti akan aku jelasin di video ini juga. Jadi yang tertarik silahkan langsung klik aja link di kolom deskripsi. Oke, kita bakal bahas dari segi build quality-nya dulu. Laptop Huawei itu sebagian besar menggunakan bahan material aluminium. Untuk Huawei D15 ini pun sama, di bagian covernya sini masih menggunakan aluminium. Sayangnya untuk bagian dalamnya ini menggunakan bahan polikarbonat ya, tapi pinternya Huawei kepengin membuat laptop yang ringan karena menggunakan polikarbonat, tapi terlihat tetap premium. Jadi looknya nggak ada bedanya sama sekali di bagian cover yang pakai aluminium dan di bagian dalamnya yang pakai material polikarbonat. Kecuali kalian pakai di kamar ber-AC, nanti kalian bakal tahu di bagian covernya ini lebih dingin dibandingkan dengan di dalamnya sini. Ya, but overall, ya mereka sukses guys. Mereka memadu padankan material polikarbonat dan material aluminium, tapi laptopnya masih terlihat bagus, terlihat premium, dan durabilitasnya juga bagus. Looknya juga aku bisa bilang ini laptop tahun 2020 salah satu yang terbaik desainnya, khususnya di harga yang relatif terjangkau. Dulu aku ingat ini harganya kalau nggak salah sekitar 9 jutaan harga barunya, tapi sekarang udah jauh turunnya, dan ini bisa menjadi kesempatan kalian kalau pengen nyobain laptop Huawei. Kalian adalah seorang yang suka untuk nonton video, nonton film, untuk kuliah, kerja, dan lain sebagainya, pengen laptop gede tapi pengen ringkas, ambil aja Huawei D15 ini. Nah, kenapa aku suka dengan laptop Huawei selain dari desainnya dan juga durabilitasnya, yaitu dari segi layarnya guys. Layar laptop Huawei khususnya yang D15 ini, dia memiliki kualitas layar yang bagus, walaupun bukan yang sempurna ya, karena memang harganya juga terjangkau. Ini memiliki layar dengan resolusi Full HD 15,6 inci. Dia juga udah memiliki panel IPS. Kemudian yang aku suka dari layarnya Huawei itu sangat jarang aku menemukan yang adanya dot pixel, dead pixel, atau sejenisnya guys. Dari pertama aku nyobain yang seri Ryzen, kemudian udah puluhan kali beli bekasnya dari orang-orang yang jual ke aku belum pernah satu pun nemuin yang kena dead pixel. Ya, aku pernah nemuin di laptop D15 ada sedikit warna putih white spot sedikit aja, itu pun karena laptopnya kebentur dan lumayan parah. Jadi bezelnya itu sedikit menganga ya, dan ada white spot di bagian pojoknya. Artinya itu kan karena terjadi benturan parah yang bikin layarnya cacat. Tapi aku belum pernah nemuin laptop dalam keadaan 100% normal, nggak ada dent, tapi ada white spotnya, itu aku belum pernah. Jadi bisa disimpulin layar Huawei itu durabilitasnya
bagus guys ya. Sekali lagi aku nggak di endorse dan nggak kerja sama mereka, ini hanya pure pengalaman. Aku juga mereview semua merek laptop apapun. Kalau aku bilang bagus, kalau aku bilang kurang ya kurang. Kayak laptop yang pernah aku bahas juga, yang kemarin sempat banyak yang views-nya juga, banyak yang nanya juga. Laptop Huawei juga dari segi baterainya menurut aku adalah salah satu yang memiliki durabilitasnya yang bagus ya. Karena ketika aku membeli laptop Huawei second, baik D14 atau D15, aku juga belum pernah nemuin baterai yang baterainya itu statusnya nggak bisa dicas, ataupun statusnya itu udah super lowbat. Aku belum pernah nemuin. Yang pengen aku sampaikan adalah rasio dari kerusakannya itu menurut aku minim guys. Tapi bukan berarti aku bilang laptop Huawei itu 100% awet. Pastinya yang namanya elektronik itu bisa terjadi malfungsi, bisa terjadi mungkin kalian dapatnya yang cacat. Tapi so far aku dapetin laptop Huawei, baterainya pun ya mentok-mentok paling boros itu masih kuat bertahan 2 jaman guys. Sekilas ya tentang laptop Huawei. Untuk laptop ini adalah seri Core i5 generasi 10. Kemudian RAM-nya juga ini udah di-upgrade menjadi yang 16 GB dual channel ya, dan kecepatan pun tinggi, ini 3200 MHz, dan SSD NVMe-nya juga ini yang bagus 512 GB, udah gede juga. Kalau misalkan kalian mau upgrade juga silahkan, bisa di-upgrade SSD-nya. Tapi sayang guys, ini SSD-nya udah bagus, udah kenceng. Read and write-nya juga kenceng lah, di angka 3000-an ke atas. Jadi kalau misalkan kalian beli baru pun, kalian pastiin belinya yang super mahal ya, kayak yang Samsung Evo dan lain sebagainya yang bisa read sampai 3500-an ke atas ya. Itu dari spesifikasinya. Untuk penggunaannya ini bisa ngapain aja bang? Sebenarnya laptop ini kan memang bukan untuk performance. Laptop ini bisa untuk kegiatan lumayan berat, kayak contohnya editing. Ini buat ngedit 4K pun masih bisa walaupun kurang nyaman. Tapi kalau misalnya kalian ngedit full HD 120 fps, apalagi 60 fps, laptop ini sangat bisa untuk menghandle pekerjaan kalian guys. Ya, itu dari segi performanya. Apalagi kalau misalkan kalian sekedar untuk nonton video, nonton film, kemudian untuk kuliah, sekolah, ini sangat nyaman dipakai. Dan salah satu yang spesial dari laptop Huawei juga ini yang nggak dimiliki oleh laptop lain, yaitu dari segi ekosistemnya. Jadi kalau misalkan kalian punya HP Huawei, ya, ini sangat recommended kalian membeli laptop Huawei, karena kalau mempunyai laptop Huawei dan HP Huawei atau perangkat Huawei lainnya, ini seamless banget guys. Kayak contohnya transfer data, transfer foto, video itu kenceng parah, dan kalian cuma ngetapin aja di bagian Huawei Series ini ya. So itu dia guys, beberapa hal yang menjadi experience aku memakai Huawei MateBook Series, terutama yang D15 ini. Ini baru banget datang, jadi silakan kalau misalkan kalian tertarik langsung klik aja. Asalkan produknya masih ada berarti ready. Kalau misalkan udah habis berarti udah sold guys. Terima kasih buat kalian udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.